baginda Nabi SAW bersabda, cintanya seorang hamba, cintanya seorang ibu kepada anaknya tidak ada sebanding dengan cinta Allah kepada hambanya. Allah mencintaimu lebih daripada ibumu mencintaimu. Dari mana kita kemudian bisa memisahkan diri kita dengan Allah? Dari mana kita bisa menjauhkan sedetik pun dari Allah? Tidak mungkin. Bagaimana kita bisa jauh dari Allah? Ada upaya, ada usaha dari manusia yang ingin dituhankan oleh manusia. Mereka membuat aturan untuk manusia. Aturan itu sekularisme namanya. Memisahkan agama dari kehidupan. Memisahkan hamba Allah dari Tuhannya. Jangan bawa-bawa agama, kata mereka. Ini kerja. Jangan pakai kerudung, karena ini kantor. Kerudung itu pakaiannya lagi sholat. Ini bukan sholat, ini kerja. Itu yang dialami oleh orang-orang yang kemudian hari ini sangat membenci hijab. Ini paskibra. Ini pengibaran bendera. Jangan bawa-bawa agama dalam proses pengibaran bendera. Begitulah kira-kira katanya. Maka pertanyaan kita, teman-teman semua yang disayang Allah. Pertanyaannya adalah, sejak kapan kita ini bisa jauh dari Allah? Kita ini dicipta Allah. Kita ini hambanya Allah. Kita ini makhluk yang datang dari Allah. Hidupnya itu pemberian Allah. Dan kemudian pulang pun kembali kepada Allah. Jadi kita ini berasal dari Allah, ya, diciptakan oleh Allah, ya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kehidupan di dunia. Allah berikan semua anugerah untuk kita, dan kemudian kita diwafatkan, dan kita akan menghadap Allah lagi, ya, dan itu kemudian kita katakan kita ingin berpisah, kita ingin tidak diatur oleh Allah. Bagaimana bisa diterima oleh logika kita? Tidak bisa. Maka tidak ada seorang hamba di alam semesta ini yang Allah biarkan sendirian. Tidak ada seorang hamba di dunia ini yang Allah biarkan dia tanpa kebersamaannya dengan Allah. Sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah. Siapapun kita, sehebat apapun kita, semua yang kita dapatkan ini faminallah. Semuanya berasal dari Allah. Kita ini nggak ada apa-apanya. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini everything Allah. Kita nothing. Kita itu bukan siapa-siapa. Ya, Allah yang membuat mata kita ini bisa berkedip. Allah yang membuat lisan ini bisa bicara. Sebagaimana Allah pun bisa membuat lisan ini berhenti berbicara. Allah yang membuat jantung ini berdetak. Meskipun kita tidur, jantung ini tetap berdetak. Allah yang membuat hati kita ini punya rasa. Ada rasa rindu, ada rasa cinta, ada rasa marah, ada rasa kecewa. Rasa emosi yang kita milikin ini pun anugerah dari Allah. Maka nggak usah heran kalau kemudian seorang hamba itu selalu pasti bersama Robnya. Kamu tak akan pernah sendiri. Tidak ada seorang hamba yang sendiri. Ketika dia makan, maka kemudian mulutnya mengeluarkan enzim. Dan giginya bisa kemudian mengunyah makanan. Kemudian sampai ke lambungnya. Lambungnya mengeluarkan asam. Dan asam itu kemudian berfungsi untuk memudahkan pencernaan dan enzim-enzim lain terjadilah. Ya, kemudian pencernaan dan makanan itu dipisahkan. Mana yang nutrisi dibutuhkan oleh tubuh didistribusikan. Mana yang kemudian berupa ampas itu dikeluarkan. Mana yang kemudian dikeluarkan itu didapatkan di dalamnya ada banyak bakteri yang mengubah ya kotoran itu menjadi kemudian kotoran yang bisa ya bersahabat dengan tanah, bersahabat dengan air. Luar biasa. Allah sudah mendesain alam semesta ini. Air hujan yang turun dari langit
setetes demi setetes tidak akan melukai hambanya. Air hujan yang turun dari langit setetes demi setetes tidak ada yang pernah bisa melukai seorang hamba. Lihat tetesannya jatuh tepat di hadapan wajah kita. Jatuh tepat di bahu-bahu kita. Tidak ada yang merasa sakit. Ya. Bayangkan kalau air hujan itu turun segede-gede ini. Ya. Bayangkan memukul wajah kita. Jadi apa kita kalau hujan turun? Jadi apa rumah-rumah kita? Tapi Allah Ar-Rahmanur Rahim. Allah sayang sama kita. Allah tahu takaran yang pas untuk hujan. Allah Al-Alim tahu takaran pas matahari itu jaraknya dengan bumi. Pas, presisi banget, tepat. Tidak terlalu dekat karena akan membahayakan bumi, tapi juga tidak terlalu jauh sehingga juga akan mencelakakan bumi. Allah tahu takaran yang pas, meteran yang pas, susunan yang pas. Allah tahu matahari itu jam berapa sampai jam berapa. Allah nggak akan beri satu harian full itu matahari. Allah berikan pula kepada kita malam. Yang malam itu manusia beristirahat, tidur. Ya, malam itu tempat kita rehat. Dan mata kita ini bisa terpejam. Nikmatnya tidur itu. Jarang kita menyadari betapa nikmatnya bisa tidur. Berapa banyak di antara kita yang harus minum 7 pil tidur agar bisa tidur. Betapa nikmatnya. Maka teman-teman semua yang disayang Allah, dari sini kita bisa merenungi pertanyaan, adakah kita jauh dari Allah? Allah bersama kita, teman-teman semuanya. Tidak ada yang sendiri. Kamu takkan sendiri. Nggak ada yang namanya sendiri. Bahkan sampai di alam kubur pun Allah kirim malaikatnya. Dan Allah berikan ya tempat yang nyaman bagi kita. Untuk kemudian kita bisa transit sebentar. Sebelum kemudian Allah kemudian menyatukan ruh dan jasad kita kembali. Dan Allah minta kita pulang menghadap Allah Jalla Jalaluh. Teman-teman semua yang disayang Allah. Maka kebersamaan bersama Allah atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan ma'iyatullah. Merasa bersama Allah. Merasa dilihat oleh Allah. Merasa dekat dengan Allah. Merasa diperhatikan oleh Allah. Ini harus dipelihara. Rasa yang harus tetap ada. Sehingga seseorang ketika menjalani hidupnya, ketika dia melangkahkan kakinya, dia malu berbuat jahat. Dia malu berbuat maksiat. Dia malu menantang perintah Allah. Karena dia merasa diawasi oleh Allah. Meskipun dia berada di dalam kamar, dia tahu Allah Maha melihat. Meskipun dia berada di keramaian, dia tahu ada Allah yang selalu memperhatikannya. Perasaan ini disebut dengan ma'iyatullah. Rasa yang hanya dimiliki oleh orang beriman. Maka teman-teman semuanya, ma'iyatullah ini atau rasa bersama dengan Allah ini, seorang ulama kemudian menyatakan inilah yang disebut dengan idrak sillah billah. Ya. Idrak sillah billah, yakni perbuatan seorang hamba yang dia sadar dia melakukan perbuatan itu karena menjalankan perintah Allah dan dia melakukan perbuatan itu, meninggalkan perbuatan itu karena Allah memintanya untuk meninggalkannya. Maka teman-teman semua yang dirahmati Allah, pertanyaannya, sejak kapan kita sendiri? Di mana kita sendiri? Bahkan di rahim ibu kita pun kita diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita yang tepat di rahim ibu kita. Tidak panas, tidak terlalu dingin, juga tidak beku. Allah berikan suplai makanan dari ibu kita sehingga sampai ke tubuh kita dan bayi itu bisa tumbuh besar. Allah memang tutup hidung kita. Allah tutup mulut kita. Allah tutup mata dan telinga kita. Kita tersambung dengan ibu kita hanya dari tali pusar. Yang tali pusar itu diputus oleh dokter pada saat kita lahir ke dunia. Seakan-akan dokter ingin mengatakan,
putus hubunganmu dengan ibumu. Tidak ada lagi rizki untukmu. Mulai hari ini kamu mau makan apa? Mulai hari ini kamu aku putusin. Mulai hari ini kamu aku jutekin. Mulai hari ini kamu aku asinin. Mulai hari ini kamu aku putusin. Tapi apa yang terjadi? Diputus tali pusar, berfungsilah mata, bisa melihat. Berfungsilah telinga, bisa mendengar. Berfungsilah hidung kita, bisa menghirup. Berfungsilah mulut kita dan teriak, oe, oe, oe. Masya Allah, luar biasa. Teman-teman semua yang dirahmati Allah. Satu nikmat diputus oleh manusia, berjuta nikmat Allah anugerahkan kepada kita. Ambil pelajaran, wahai hamba-hamba Allah yang berfikir. Lihat, bayi yang baru lahir, diputus tali pusarnya. Kalau bahasa kita tuh, ya, di PHK. Jadi, kenapa kita takut diputusin? Kenapa kita takut di PHK ya? Padahal sejak kecil kita ini juga sudah di PHK ya. Sudah di PHK, diputus tali pusarnya. Ada yang sampai sekarang masih pakai tali pusar? Coba cung dulu. Nggak ada. Nggak mungkin teman-teman pakai tali pusar sekarang. Kalau teman-teman pakai tali pusar, kebayang. Ya, ibunya kemana dia ikut. Ya, ibunya kemana ikut. Karena tali pusarnya selalu mendampingi. Selalu bersama ibunya. Ya, ya, ibunya berangkat umroh, dia ikut umroh. Kenapa? Tali pusarnya. Bayangkan kalau tali pusar itu tidak diputus, teman-teman. Tapi ternyata diputusnya tali pusar itu tidak akan menyebabkan mudorot kepada kita. Tali pusar diputus satu, Allah beri rizki beraneka ragam banyaknya kepada kita. Sayangnya Allah kepada kita. Di dalam sebuah riwayat, ada seorang ibu yang kemudian mencari anaknya di tengah kerumunan pasukan jihad bersama baginda Nabi SAW. Ibu ini lari-lari. Ibu ini teriak-teriak, di mana anakku, di mana anakku? Dan Nabi kemudian bertanya kepada para sahabat, apa yang terjadi dengan ibu itu? Maka para sahabat menjawab, ibu ini kehilangan anaknya dan dia mencari-cari di mana anaknya. Apa kata Nabi sambil tersenyum? Baginda Nabi SAW bersabda, cintanya seorang hamba, cintanya seorang ibu kepada anaknya tidak ada sebanding dengan cinta Allah kepada hambanya. Allah mencintaimu lebih daripada ibumu mencintaimu. Masya Allah. Ya, ibu itu mencintai kita. Dia yang menyusui kita. Ya. Masya Allah. Dia yang membesarkan kita. Dia yang memberikan makanan untuk kita. Dia yang kemudian memberikan ya kasih sayangnya untuk kita. Ya. Dia memberikan seluruh anugerah itu kepada kita. Ya, Masya Allah. Sayangnya orang tua, sayangnya ibu itu, Masya Allah. Ya, tapi apa kata Nabi SAW kepada ibu yang tadi yang mencari anaknya itu di tengah pasukan itu? Ya, Masya Allah. Apa katanya? Allah, kata Nabi, Allah lebih mencintai hambanya dibandingkan ibu mencintai anaknya. Allahu Akbar. Aduh, meleleh rasanya. Ya, kita itu, ibu kita cinta banget sama kita, membuat kita cinta sama ibu kita. Kita nggak rela ibu kita sakit. Kita nggak rela ibu kita sedih. Kita nggak rela ibu kita menderita. Segitunya ibu kita cinta kita. Dan kita pun mencintai ibu kita. Karena dia adalah darah daging kita. Bisa kebayang bagaimana kemudian ya cintanya Allah kepada hambanya itu lebih besar daripada cinta seorang ibu kepada anaknya. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Teman-teman semuanya, Allah tuh sayang banget sama kita. Ya, Allah berikan kita beraneka ragam nikmat. Allah kabulkan permohonan doa-doa kita. Allah beri kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Ya, Allah berikan kita yang kadang-kadang kita nggak duga-duga. Kadang-kadang kita nggak sangka-sangka. Mintanya 1, Allah kasih 1000.
Kadang-kadang mintanya 1000, Allah cuma kasih 1. Allah Maha Tahu, Allah Al-Alim, Allah Al-Razak, Allah Al-Basit, Allah itu As-Sami, Maha mendengar. Ya, Allah Al-Alim, Maha tahu yang terbaik untuk hambanya. Kapan doa-doa kita dikabulkan? Kenapa doa yang satu ini belum dikabulkan? Kenapa doa yang lain Allah kabulkan? Kenapa ada orang yang dikabulkan doanya begitu cepat? Tapi kenapa ada orang yang kemudian sudah berpuluh-puluh tahun belum juga Allah berikan pengabulan doa itu? Tentu Allah yang paling tahu apa yang paling tepat, apa yang paling pas untuk hambanya. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, marilah kita coba merasakan betapa Allah itu dekat dengan kita.